Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia, percaya dan menerimanya sehingga mendapatkan karunia keselamatan, maka pada saat yang sama, Tuhan juga mau agar kita pun menjadi alat keselamatan, yaitu penjala manusia. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Ia terus memberikan pengertian itu di dalam hati kami. Saya lahir di Klaten 44 tahun yang lalu dan berasal dari keluarga non-Kristen. Di lingkungan tempat tinggal kami ada gereja dan banyak orang Kristennya, sehingga dari kecil saya sudah senang ke sekolah minggu. Puji Tuhan, orang tua tidak pernah melarang saya dalam hal ini. Dari situlah saya dapat mengenal Yesus dan menjadi orang Kristen. Akan tetapi, Kristen tanpa pertobatan dan tidak memiliki kepastian keselamatan. Pada tahun 2003, barulah saya mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus di hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pada tahun 2006, Tuhan memanggil saya secara khusus melalui firman Tuhan di Yesaya 49 ayat 6. Awal tahun 2007, melalui gembala sidang di gereja POK BDP, saya akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi tenaga full-time dan melayani di gereja. Saya sangat bersyukur karena Tuhan terus membawa saya untuk mengerti bahwa tidak hanya melayani suku-suku yang sudah terjangkau, tetapi saya juga harus menjadi berkat bagi suku-suku yang belum terjangkau. Pada tahun 2009, Tuhan membawa saya untuk lebih fokus lagi berdoa dan mempersiapkan diri bagi orang-orang yang berada di Afrika. Saya terus mendoakan hal ini, dan saya pun semakin bersyukur karena Tuhan mempertemukan saya dengan pasangan hidup yang sevisi. Istri saya berasal dari Pulau Sumau, sebuah pulau kecil di NTT, dan berasal dari keluarga Kristen. Sejak kecil, dia sudah rajin ke sekolah minggu, bertumbuh menjadi remaja yang aktif di gereja dan persekutuan doa. Dan sejak SMP, Tuhan sudah memberikan beban misi di hatinya untuk mengasihi dan melayani anak-anak di Afrika melalui tayangan di televisi. Waktu itu, dia belum mengerti tentang misi dan dia tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi ada kerinduan yang besar di hatinya untuk pergi ke sana dan melayani mereka. Dia menamatkan sekolah teologi tahun 2000, dan di sekolah teologi itulah dia sungguh mengerti bahwa keselamatannya bisa diperoleh bukan karena dia seorang Kristen dan aktif melayani, tetapi karena dia sungguh-sungguh membuka hatinya bagi Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah lulus dari sekolah teologi, dia kemudian diutus untuk melayani di Batam sebagai seorang guru. Dia sungguh bersukacita bisa melayani anak-anak suku laut. Tetapi kerinduan untuk anak-anak di Afrika tetap ada di hatinya. Tahun 2007, istri saya bergabung dengan gereja BDP di Bekasi. Dia sungguh bersyukur karena gereja ini adalah gereja misi, sehingga dia sungguh-sungguh dipersiapkan dan diarahkan Tuhan melalui Bapa dan Ibu Gembala, dan dia pun semakin fokus mendoakan anak-anak di Afrika. Di POK Iktus Bumi Dirgantara Permai Bekasi, Tuhan mempertemukan dan mempersatukan kami dengan cinta dan visi menjadi satu tim untuk mengerjakan visinya. Kami menikah pada 19 Maret 2011, dan saat ini Tuhan telah mengaruniakan 2 orang anak perempuan yang cantik dalam kehidupan rumah tangga kami. Setelah menikah, kami bersama-sama berdoa, dan akhirnya Tuhan memberikan beban untuk suku F di Guinea-Bissau. Kami kemudian bergabung dengan Badan Misi SWI dan menyelesaikan masa orientasi kami dan diterima sebagai anggota SWI pada bulan Maret 2014. Selama mengikuti masa orientasi, kami sungguh banyak diberkati melalui materi di kelas dan kegiatan sehari-hari. Kami ditantang untuk hidup beriman, menjaga kesucian hidup, berani berkorban dan tetap dalam persekutuan. Tahun 2015, kami akhirnya dapat menginjakkan kaki kami di tanah perjanjian yang sudah kami doakan selama ini, yaitu di Guinea-Bissau di Afrika Barat. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi namanya saja.